Legenda Mandi Darah Naga Sakti. Ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ringin Anom. Rajanya bernama Prabu Aryoseto. Raja mempunyai seorang putri bernama Putri Kemuning. Prabu Aryoseto memerintah dengan bijaksana dan adil. Kerajaannya terkenal tentram, makmur, dan tidak pernah terjadi kekacauan. Namun suatu hari, Prabu Aryoseto sangat resah ketika putrinya, Putri Kemuning, terserang penyakit langka, yaitu keringat berbau tidak sedap. Sang Prabu berusaha sekuat tenaga mencari obat, mencari tabib, agar penyakit sang putri dapat tersembuhkan. Berbagai upaya dilakukan, seperti makan daun kemangi hingga beluntas, tapi tidak ada yang berhasil. Usaha terakhir yang dilakukan Prabu Aryoseto yaitu bersemedi, meminta petunjuk Tuhan agar penyakit langka sang putri dapat tersembuhkan. Pada saat bersemedi, Prabu Aryoseto mendengar sebuah suara. Hai Prabu Aryoseto, bila engkau ingin putrimu sembuh seperti sedia kala, adakanlah sayembara. Isi sayembaranya, barang siapa dapat memetik daun sirna ganda yang tumbuh di dalam goa di kaki gunung Arga Dumadi, yang dijaga oleh seekor ular naga yang selalu menyemburkan api dari mulutnya, maka yang berhasil memetik daun tersebut, jadikanlah sebagai menantumu. Dan daun sirna ganda harus dimakan oleh Putri Kemuning. Seminggu setelah sayembara diumumkan, Kerajaan Ringin Anom kebanjiran peserta. Mereka menginginkan hadiah yang menggiurkan. Pada hari ke-7, datanglah seorang pria buruk rupa yang menderita sakit buduk atau gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Karena penyakit tersebut, dia dinamakan Jaka Buduk. Dia menghadap sang Prabu dengan maksud membantu menyembuhkan penyakit langka sang putri. Dia datang dan memberikan sembah. Ampun tuanku, hamba mohon ampun. Hamba memberanikan diri untuk mengikuti sayembara ini untuk meringankan penderitaan sang putri. Sang raja tertegun. Dia tatap tubuh Jaka Buduk yang buruk rupa. Hatinya galau. Seandainya pemuda itu berhasil, apakah putrinya bersedia menjadi istrinya? Namun, ia adalah raja yang dikenal adil dan bijaksana. Tidak mungkin Prabu Aryoseto membeda-bedakan keadaan rakyatnya. Maka dia berkata, Baiklah Jaka Buduk, kau juga adalah rakyatku. Keinginanmu aku terima. Engkau boleh mengikuti sayembara ini. Jaka Buduk pun menjawab, Ampun tuanku, hamba mohon kepada tuanku sang raja. Sebelum melaksanakan tugas, apakah diperkenankan hamba melihat keadaan sang putri? Prabu pun menjawab, silahkan. Setelah melihat keadaan Putri Kemuning, Jaka Buduk mohon diri untuk melanjutkan tugas mengambil daun sirna ganda. Dari kejauhan, Jaka Buduk telah dapat melihat semburan api dari mulut naga sakti penjaga pohon sirna ganda. Jaka Buduk dengan gesitnya memainkan pedang yang dibawanya mengenai badan ular naga. Badan ular yang terkena goresan pedang pun mengeluarkan darah, dan darah tersebut mengenai badan Jaka Buduk. Anehnya, badan Jaka Buduk seketika menjadi halus dan bersih dari penyakitnya. Melihat tubuhnya bersih, Jaka Buduk berjuang keras untuk membunuh ular naga sakti. Dengan kemampuan dan kelincahannya, akhirnya sang naga pun berhasil dibunuh. Pedang menancap pada leher sang ular, dan darahnya memancar dengan derasnya. Oleh Jaka Buduk, darah ular tersebut digunakan untuk mencuci wajah dan membasahi seluruh tubuhnya.
Seketika, badan Jaka Buduk bersih tanpa ada bekas dari penyakit yang dideritanya sebelumnya. Setelah sang ular mati, Jaka Buduk segera mengambil beberapa lembar daun sirna ganda lalu dipersembahkan kepada Prabu Aryoseto. Anak muda, siapakah kau ini? Tanya sang Prabu. Hamba adalah Jaka Buduk, tuanku. Tapi Jaka Buduk badannya dan wajahnya tidak setampan engkau. Inilah karunia dewata, tuanku. Tubuh dan wajah hamba berubah karena mandi darah si naga sakti. Maksudnya, Jaka Buduk kemudian menceritakan pengalamannya sewaktu melawan ular naga sakti. Mendengar cerita tersebut, Prabu Aryoseto merasa senang. Putri Kemuning makan daun sirna ganda yang dibawa oleh Jaka Buduk. Sehabis makan, terjadi suatu keajaiban. Putri Kemuning kembali sehat dan bau keringatnya kini kembali harum. Sesuai dengan janji Prabu Aryoseto, maka Jaka Buduk diangkat menjadi menantu dan dipersunting dengan Putri Kemuning. Jaka Buduk dan Putri Kemuning pun hidup bahagia sebagai pewaris tahta.